Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Ki Ageng Pandanalas pasang badan untuk Sorayuda. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Sorayuda karena dipicu kemarahannya tidak mau menghentikan pertarungannya dengan Putut Karangtunggal. Demikian pula Putut Karangtunggal, ia berkehendak untuk meladeni Sorayuda sampai titik batas penghabisan. Bagaimana untuk kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, sobo share. Matur nuwun. Tiba-tiba Sorayuda telah bersiap pula merasakan keanehan yang ada pada lawannya. Sekarang ia melihat sorot mata yang ajaib. Juga ia semakin merasakan bahwa serangan-serangannya menjadi seolah-olah lenyap tak berbekas. Tetapi akibat dari tanggapannya atas kenyataan yang dia dihadapinya itu menjadikannya semakin mata gelap. Ia sudah tidak dapat berpikir lain kecuali membinasakan lawannya. Karena itulah maka tiba-tiba ia berbuat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, baik oleh Maiso Jenar, Kanigoro maupun gurunya sendiri, Ki Ageng Pandanalas. Sorayuda yang dibakar oleh api kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya, tiba-tiba berdiri tegak, wajahnya terangkat dan matanya menjadi redup setengah terpejam. Ia menyalurkan segala tenaganya dilambari dengan pemusatan pikiran untuk kemudian meletakkan satu tangannya di atas dada, sedangkan tangan lainnya menjulur ke depan lurus-lurus. Itulah suatu sikap untuk melepaskan ilmunya yang dahsyat, ilmu pamungkas Cundo Manik dari perguruan Pandanalas. Maiso Jenar pernah menyaksikan kedahsyatan ilmu itu. Bahkan ia pernah menempurnya dengan Aji Sosrobirowo. Akibatnya adalah mengerikan sekali. Sekarang beberapa tahun kemudian, pastilah Cundo Manik itu menjadi bertambah dahsyat. Karena itu ia menjadi pucat dan melintaslah seleret bayangan yang mengerikan. Sebab bagaimanapun teguhnya ilmu lembu sekilan yang belum sempurna itu, namun karena nafsu kemarahan yang tidak mungkin anak itu dapat bertahan diri terhadap kedahsyatan Aji Cundo Manik. Karena itulah maka Maiso Jenar tidak mau melihat pembunuhan yang tidak adil hanya karena nafsu kemarahan yang tak terkendalikan. Dengan demikian ketika ilmu Cundo Manik itu telah terhimpun di dalam tangannya, serta ketika dilihatnya Sorayuda telah siap meloncat dan mengayunkan tangannya, Maiso Jenar pun segera meloncat dengan garangnya menghadang langkah Sorayuda tepat di depan Putut Karangtunggal dengan satu tangan bersilang di hadapan dadanya, satu tangan terangkat tinggi-tinggi, sedang sebelah kakinya ditekuknya ke depan, siap untuk melawan Cundo Manik itu dengan ajinya yang telah jauh meningkat, Sosrobirowo. Dan pada itu bayangan lain pun telah melontar pula dekat di sampingnya, juga berusaha berdiri di antara Sorayuda dan Putut Karangtunggal, bahkan agak lebih cepat sedikit darinya dengan sikap yang sama. Satu tangan bersilang, tangan yang lain terangkat tinggi-tinggi, sedang sebelah kakinya ditekuk ke depan. Itulah Kanigoro yang juga berusaha melindungi kemenakannya dengan jenis ilmu yang sama, Sosrobirowo yang sempurna.
Dalam sekejap mata Sarayuda melihat pula kedua orang yang telah berdiri berjajar rapat di hadapan lawannya. Namun segalanya telah terlanjur, ilmu itu telah terhimpun dan siap dilontarkan. Karena itu ia menjadi tidak peduli lagi siapakah yang akan binasa karenanya. Apakah dirinya sendiri, Putut yang telah dianggap menghinanya, atau Maiso Jenar, ataukah orang yang bernama Karangjati itu? Maka dengan mata yang hampir terpejam, ia meloncat dengan dahsyatnya. Pada saat Maiso Jenar dan Kanigoro telah mulai menjulurkan kekuatannya lewat sisi telapak tangan untuk menerima aji yang dahsyat itu, kembali mereka dikejutkan oleh bayangan lain yang dengan dahsyatnya mendahului, membentur Sarayuda dengan kekuatan yang luar biasa pula, sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang luar biasa pula, yang mengerikan sekali. Akibatnya pun sangat mengejutkan. Untunglah bahwa Maiso Jenar dan Kanigoro masih sempat mengendorkan diri, sehingga mereka pun tidak perlu ikut serta dalam benturan yang terjadi dan tidak terduga-duga itu. Sarayuda karena akibat benturan itu terlempar jauh ke belakang dan terbanting di atas batu karang. Suara tubuhnya ambruk hebat, dan setelah itu ia sama sekali tidak bergerak lagi. Sementara itu bayangan yang membenturnya, yang tidak lain adalah gurunya sendiri, Ki Ageng Pandan Alas, segera berlari memburunya dan langsung berjongkok di sampingnya. Kanigoro, Maiso Jenar, Karangtunggal, dan Arya Saloka terguncang hatinya. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa akhir peristiwa itu demikian. Benturan langsung antara murid dan gurunya dengan akibat yang tak diduga pula. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati Ki Ageng Pandan Alas yang duduk tertunduk di samping muridnya. Wajahnya suram sesuram seorang ayah yang kehilangan anaknya tersayang. Bahkan dari mata orang tua itu membayang titik-titik air yang berkilat-kilat kena lemparan cahaya matahari pagi. Dari bibirnya yang bergetaran terdengarlah suaranya yang terputus-putus. "Sarayuda, mengapa engkau sampai kehilangan akal sehingga aku terpaksa mencegahmu? Aku pernah mengharap engkau menjadi sambungan yang kuat dari perguruanku. Sekarang..." Wajah orang tua itu menjadi semakin suram. Matanya yang kemudian terangkat dan memandang kepada Maiso Jenar, Kanigoro, Putut Karangtunggal, dan Arya Saloka yang telah berjongkok pula mengitari tubuh Sarayuda yang gilang-gilang bermandikan cahaya matahari. Angin pagi yang bertiup lambat seolah-olah ikut serta terbenam dalam duka yang mendalam. Mereka yang berada di tempat itu merasakan betapa hati orang tua itu terpecah-pecah. Murid utamanya yang dengan penuh harapan diasuhnya sekuat tenaga, kini terbaring di hadapannya, justru karena tangannya sendiri. "Anak-anakku sekalian," kata orang tua itu kemudian dengan suara yang dalam, "maafkanlah muridku." Yang mendengar perkataan itu menjadi semakin terharu. Betapa orang tua itu berhati jantan, yang melihat masalah di hadapannya dengan jujur meskipun dadanya serasa hancur. Perlahan-lahan orang itu dengan tangannya yang lemah karena guncangan yang hebat meraba-raba dada Sarayuda. Tiba-tiba terbesitlah suatu cahaya di matanya. Dengan cepat Ki Ageng Pandan Alas menempelkan telinganya untuk mendengarkan detak jantung muridnya. Dengan suara yang gemetar ia berkata, "Anak mas, aku masih mendengar jantungnya berdetak." Tiba-tiba yang mendengar seruan itu, di dalam hatinya timbul pula semacam perasaan gembira, sehingga mereka bergeser setapak maju. Namun saat kemudian orang itu kembali menjadi muram, gumamnya. "Tetapi detak jantungnya itu sudah terlalu lemah, dan aku bukanlah seorang ahli dalam hal ini."
Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan oleh Maiso Jenar, Kanigoro, apalagi Putut Karangtunggal dan Aryo Saloko. Hanya di wajah Karangtunggal terbayang pula penyesalan yang dalam. Karena kelakuannya lah maka semua itu terjadi. Ia sama sekali tidak menduga bahwa hanya karena ia tidak dapat menahan tertawanya saja, maka terpaksa menyaksikan seorang guru dan murid saling berbenturan dan mengakibatkan malapetaka. Dalam pada itu Kanigoro yang telah agak lama tinggal di Bukit Karangtumuritis bersama dengan seorang panembahan yang ahli pula dalam pengobatan, sedikit banyak dapat pula melakukannya. Maka dengan suara yang dalam ia mencoba meminta, "Ki Ageng Pandanalas, kalau memang masih ada detak di dalam dada Soroyudo, izinkanlah aku mencoba untuk memperlancar jalan darahnya." Dengan mata yang suram, Ki Ageng Pandanalas memandang Kanigoro, tetapi kemudian ia mengangguk lemah. Segera Kanigoro bangkit dan berdiri dengan kaki terbuka di atas tubuh Soroyudo. Perlahan ia menggerakkan tangannya untuk menolongnya menyalurkan pernapasan dan peredaran darahnya. Setelah itu perlahan-lahan pula ia mijit-mijit dadanya. Pada saat itulah Ki Ageng Pandanalas dengan jelas dapat melihat siapakah yang berdiri di hadapannya, yang menamakan dirinya Putut Karangjati itu. Ia adalah seorang yang bertubuh tegap besar, berwajah bening, yang memancarkan kelembutan hati. Karena itulah ia menjadi semakin curiga bahwa orang itu hanyalah seorang putut yang sejak semula memang mengabdikan diri pada Panembahan di bukit ini. Dengan tidak sengaja matanya segera merayapi putut muda yang baru saja bertempur dengan muridnya. Seorang muda yang memiliki tanda-tanda keajaiban juga terhadap anak ini. Ia selalu bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gerangan mereka itu sebenarnya. Ketika itu ia melihat Soroyudo mulai dapat menyalurkan napas perlahan-lahan, serta detak jantungnya menjadi semakin lancar pula. Namun demikian, apabila ia tidak segera mendapat pertolongan yang semestinya, keadaannya akan sangat membahayakan. Karena itulah maka Kanigoro berkata, "Ki Ageng Pandanalas, apabila Ki Ageng tidak berkeberatan, perkenankanlah aku membawa murid Ki Ageng menghadap Panembahan, supaya ia dapat disembuhkan dari keadaan yang sekarang ini." Ki Ageng Pandanalas yang menaruh harapan masa perguruannya sudah tentu menghendaki muridnya dapat disembuhkan. Karena itu dengan senang hati ia menjawab, "Anak Putut Karangjati, aku sangat berterima kasih apabila Panembahan Ismoyo berkenan menyembuhkan Soroyudo." Kemudian oleh persetujuan itu, segera Kanigoro mengajak mereka semua untuk menghadap Panembahan. Tetapi tiba-tiba terdengarlah Putut Karangtunggal berkata, "Paman, apakah aku harus ikut menghadap pula? Aku telah menyanggupi Adi Aryo untuk membawanya berkeliling bukit kecil ini." Kanigoro melihat ketakutan anak nakal itu terhadap Panembahan Ismoyo. "Ayolah, kau jangan berbuat sekendakmu saja. Aryo akan sabar menunggu sampai besok lusa, bahkan seminggu 2 minggu lagi. Malahan kaulah yang seharusnya mengangkat tubuh Soroyudo dan memapahnya menghadap Panembahan." Karangtunggal sama sekali tak berani membantah kata-kata pamannya. Dengan dada berdebar-debar yang bungkuk dan mengangkat murid Pandanalas itu pada kedua tangannya dan membawanya mengikuti pamannya yang berjalan di depan bersama-sama dengan Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandanalas. Sedang Aryo Saloko berjalan dengan kepala tertunduk di sampingnya. "Beratkah tubuh itu, Kakang?" tanya Aryo Saloko. Dengan tersenyum kejut Karangtunggal menjawab, "Cukupanlah." "Dapatkah aku membantu?" sambung Aryo. Sekali lagi Karangtunggal tersenyum kecut. "Tak usahlah." Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah kata pun.
Namun di dalam keheningan pagi itu, dada Ki Ageng Pandan Alas masih saja bergejolak. Di samping kecemasannya atas keselamatan muridnya, ia jadi benar-benar berpikir tentang orang yang menamakan Putut Karangjati dan Karangtunggal. Yang paling mengherankan baginya adalah bahwa Karangjati dalam keadaan yang terjepit telah menyiapkan pola ilmu yang mirip dengan ilmu Maisa Jenar yang dahsyat, peninggalan almarhum sahabatnya Ki Ageng Pengging Sepuh. Kedatangan rombongan itu dengan seorang yang tak sadarkan diri di tangan Putut Karangtunggal sangat mengejutkan penghuni padepokan yang damai itu. Para cantrik segera bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi dan siapakah yang pingsan di tangan kepala para cantrik itu. Demikian pula agaknya Panembahan Ismoyo. Dengan tergopoh-gopoh ia menerima kedatangan mereka dengan penuh pertanyaan di wajahnya yang lembut. Segera rombongan itu dipersilahkan masuk dan dibaringkannya tubuh Sorayuda di atas sebuah pembaringan kayu. Panembahan Ismoyo melihat keadaan yang mengkhawatirkan. Karena itu ia tidak sempat untuk bertanya-tanya. Tetapi yang mula-mula dilakukan adalah merawat Sorayuda. Beberapa bagian tubuhnya dipijit-pijit, serta kemudian dengan hati-hati sekali diminumkannya semangkok kecil obat cair ke dalam mulut Sorayuda. Suasana untuk sesaat jadi hening dan tegang. Masing-masing terikat pada keadaan Sorayuda yang masih terbaring diam. Namun nafasnya telah mulai nampak mengalir teratur. Akhirnya beberapa saat kemudian tubuh itu mulai hangat kembali. Cahaya yang merah perlahan merambat ke wajahnya. Dengan demikian maka keselamatannya semakin dapat diharapkan. Sejalan dengan itu menjalar pula perasaan syukur di dada Pandan Alas dan semuanya yang menyaksikan. Bahkan Putut Karangtunggal yang semula menjadi marah kepada Sorayuda, kini dengan penuh harapan mengikuti perkembangan keadaan murid Pandan Alas itu. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan jiwanya, gumam Panembahan Ismoyo. Namun menilik keadaannya, ia telah berangsur baik. Napasnya telah mengalir dengan teratur. Meskipun agaknya untuk beberapa bulan ia harus benar-benar beristirahat untuk segera dapat memulihkan kembali kesehatan serta kekuatan tubuhnya. Betapa besar berterima kasihku kepada Tuhan yang telah mengampuni jiwa muridku dengan lantaran penembahan, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Perlahan Panembahan Ismoyo menoleh kepada Ki Ageng Pandan Alas. Untuk beberapa saat ia memperhatikannya, lalu kemudian ia bertanya, siapakah anak mas yang terluka ini? Muridku Panembahan, jawab Pandan Alas. Panembahan Ismoyo mengangguk-angguk, kemudian katanya, biarlah anak mas ini beristirahat, marilah kita duduk di ruang sebelah. Kemudian ditinggallah Sorayuda seorang diri terbaring. Matanya masih terpejam, tetapi wajahnya sudah nampak memerah. Di ruang sebelah mulai Panembahan Ismoyo bertanya-tanya, apakah yang sudah terjadi dan siapakah guru dan murid yang belum dikenalnya itu. Maka berceritalah Kebu Kanigoro segala sesuatu menyangkut peristiwa itu. Diceritakan pula hubungan antara Maisa Jenar, Sorayuda dan Pudak Wangi yang dititipkan di padepokan itu oleh Maisa Jenar setelah ia berhasil menyelamatkan dari Simorudro. Namun Maisa Jenar sendiri geli mendengar keterangan itu. Kemudian diceritakan pula bahwa beberapa malam kemudian didengarnya suara tembang yang sebenarnya adalah suara Ki Ageng Pandan Alas, kakek Pudak Wangi yang sedang mencari cucunya. Dan kemudian tanpa meninggalkan peristiwa yang terkecil pun, Kanigoro menceritakan pula pertengkaran dan akhirnya perkelahian
yang terjadi antara Sorayuda dan Karangtunggal, sehingga akhirnya guru Sorayuda sendiri terpaksa mencegah muridnya yang akan mempergunakan senjata pamungkasnya yang sangat berbahaya